Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang al-haqiqah dan majaz dalam balaghah ilmu bayan dengan dosen pengampu Ibu Siti Sulaiha. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya. Kita belajar tentang skema pembahasan. Kalau pada sebab sebelumnya kita fokus pada ilmu tashbih bayan, kan ada 3 kemarin: tashbih, kinayah sama majaz. Sekarang karena tashbihnya sudah selesai di pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang majaz. Majaz ini jadi di dalamnya pembahasan majaz dalam bab majaz itu ada 2. Majaz itu kan perumpamaan, kalau hakikoh itu kan yang asli gitu. Jadi dijelaskan dulu tentang hakikoh itu apa, majaz itu apa. Kalau ini terbagi menjadi 2, hakikat terbagi menjadi 4, yaitu lughawi, syar'iyah, urfiyah. Kalau majaz terbagi menjadi 2, mufrad dan murakkab. Kalau murakkabnya terbagi menjadi 3, yaitu lughawi, urfiyah, syar'iyah. Ya, yang lughawi ada isti'arah sama mursal. Pada sebab kali ini kita akan membahas tentang majaz yang mursal beserta pembagian-pembagiannya. Begitu juga begitu tentang hakikat, tentang pembagian dan macam-macamnya. Pengertiannya, kalau hakikat adalah lafaz atau makna yang digunakan menurut arti yang sebagaimana mestinya dalam istilah pembicaraan. Jadi kalau misal aku makan, ya sudah, memang itu makan. Terus kalau majaz adalah kata atau makna yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya dalam istilah pembicaraan. Misal aku berkata aku membawa nasi, kan tidak mungkin kalau aku membawa nasi. Yang benar yaitu aku membawa piring yang digunakan untuk tempat nasi. Kalau aku bilangnya aku bawa nasi, itu sudah termasuk majaz gitu. Terus kalau macam-macam hakikat itu ada 3, hakikat syar'iyah, terus hakikat urfiyah, sama hakikat lughawiyah. Tapi kita fokus ke macam-macam majaz dulu. Majaz ini terbagi menjadi 3, yaitu majaz syar'i, yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan oleh pembuat syariat untuk menunjukkan makna selain asal secara syara'. Kemudian majaz urfi, yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan oleh umumnya manusia untuk menunjukkan selain makna asal urfi. Kalau majaz lughawi, yaitu lafaz yang dibuat dan digunakan oleh ahli lughat untuk menunjukkan selain makna asal secara bahasa. Langsung ke pembagian majaz terbagi menjadi 4, majaz mufrad, majaz alaqah, qarinah, dan majaz murakkab. Nah, yang majaz mufrad ini terbagi menjadi 2. Yaitu mursal dan isti'arah sesuai dengan PPT yang sebelumnya. Sekarang kita belajar tentang majaz mursal. Majaz mursal adalah kata yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya gitu. Ini alaqah atau hubungan dalam majaz mursal ada 19, yaitu ada sababiyah, ada musabbabiyah, ada al-kulliyah, ada juz'iyah, ada al-lazimiyah, ada al-malzumiyah, ada al-itlaq, ada at-taqyid, ada al-umum, ada al-khusus, ada al-i'tibarul makan, ada i'tibarul ma yakunu, ada al-haliyah, ada mahalliyah, ada badaliyah, ada mubdaliyah, ada al-aliyah, ada mujawarah, ada at-ta'alluqul istiqaq. Sekarang kita bahas satu-satu tentang majaz mursal dari alaqahnya. Yang pertama yaitu sababiyah, menyebabkan sebab sedangkan yang dimaksud adalah akibatnya. Di sini contoh, kesedihan itu mengalir di atas pipi. Kan kalau kesedihan mengalir itu kan nggak mungkin. Yang mengalir itu kan pasti air mata yang di atas pipi. Jadi adanya kesedihan pasti ada air mata. Itu namanya sababiyah, jadi ada sebab akibatnya. Kalau musababiyah menyebutkan akibatnya dulu.
Tetapi yang dimaksud yaitu sebabnya. Di sini makan itu menumbuhkan tenaga. Al-ghada'u yanmuto kota atau kota yang saya kasih garis biru itu maknanya tenaga, tetapi yang saya maksud yaitu makan itu menumbuhkan energi, yaitu kekuatan. Terus majas mursal al-kulliyah menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Contoh, akaltul baqarah, aku makan sapi. Kan nggak mungkin kalau aku makan sapi. Yang tak maksud yaitu aku makan bagian dari sebagian sapi, yaitu lahmun, yaitu dagingnya sapi. Kemudian al-juz'i yang menyebutkan sebagian, sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Zaidun yahzumu qamisan ay kullu qamis. Zaid itu mengemas pakaian, yang dimaksud yaitu seluruh pakaian gitu. Terus bernuku al-lazimiyah menyebutkan suatu hal yang niscaya ada, sedangkan yang dimaksud adalah yang niscaya adanya hal tersebut. Cahaya menyinari kamar, berarti yang dimaksud yaitu sebab adanya cahaya itu apa? Adanya lampu. Kemudian lanjut ke al-mulazimiyah menyebutkan sebab, sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Terus lanjut ke menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya dibatasi. Lakukanlah sholat. Sholat itu kan memang kewajiban seluruh umat. Sholat itu meskipun dia kewajiban dan dia itu tanpa ada batasan, sholat dimanapun boleh, tetapi ada batas-batas waktunya itu. Terus menyebutkan kata yang esensinya dibatasi, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya tanpa batas, yaitu gigi gingsulnya berwarna putih. Meskipun gigi gingsulnya itu berwarna putih, tapi gigi yang lain kan juga berwarna putih. Jadi terlihat itu yang putih itu gigi gingsulnya, tapi maksudnya itu yang tidak gingsul pun ikut putih. Jadi yang lainnya juga terkena putih, hukum putih. Menyebutkan yang umum, sedangkan yang dimaksud adalah khusus. Ini yang majas mursal al-umum. Jadi kalau ada khulul madrasah, aku masuk ke sekolah. Lah kalau aku masuk ke sekolah berarti sekolah kan secara umum, tapi khususnya itu yang tak maksud khusus yaitu aku masuk dalam kelas. Kemudian menyebutkan yang khusus, sedangkan yang dimaksud adalah umum. Aku suka bermain di Jatim Park 1. Jatim Park 1 itu kan tempat bermain gitu ya, khusus. Terus ya tibarul makan menyebutkan sebab, sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Terus menyebutkan keadaan yang akan terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan sebelum terjadi, yaitu tibaru ma yakunu, aku membuat kue. Kan yang dimaksud bukan membuat kuenya, kue kan yang sudah jadi. Yang dimaksud yaitu sesuatu prosesnya, yaitu adonannya. Kemudian al-haliyah ada juga. Kemudian mahalliyah bisa sampai lihat dan di skip juga boleh. Badaliyah juga ada, mubadaliyah juga ada. Lanjut sampai yang terakhir ada yang namanya majas at-ta'alluqul istiqaq. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, bisa sampai lihat sendiri di PPT-nya, bisa di skip, dan saya rasa Semen akan bisa memahaminya dengan baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mau dimaafkan atau ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.